Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi ya di channel YouTube Ratna Saria Rahab dalam pembelajaran tematik untuk kelas 1 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube channel Ratna Saria Rahab. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak yang Ibu banggakan. Jumpa lagi ya dengan Ibu Ratna di tema 3 subtema 4 kegiatan malam hari di pembelajaran 3 untuk kelas 1 SD dan MI. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua, serta kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberi kesehatan. Dan untuk menjaga kesehatan, kalian terapkan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitasmu di setiap kegiatanmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah melalui kegiatan membaca, siswa mampu mengidentifikasi kata-kata yang berhubungan dengan kegiatan malam hari dengan tepat, serta mampu mengucapkan kata-kata tersebut, serta mengidentifikasi kalimat-kalimat yang terkait dengan kegiatan malam hari. Setelah mengidentifikasi, siswa mampu menyusun kalimat dengan menggunakan kata-kata yang terkait dengan kegiatan malam hari. Melalui penjelasan guru dalam diskusi kelas, siswa mampu mengidentifikasi kebiasaan pada malam hari sesuai aturan di rumah. Dengan menyampaikan pendapat berdasarkan gambar situasi yang diamati, siswa mampu menunjukkan kebiasaan baik yang sesuai dengan aturan di rumah dengan tepat. Dengan mengamati contoh dalam kehidupan sehari-hari, siswa mampu mengidentifikasi konsep penjumlahan dengan tepat, bilangan 11 sampai dengan 20. Serta siswa mampu memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan penjumlahan dua bilangan dengan hasil maksimal 20 dengan teknik tanpa menyimpan dengan bantuan benda konkret. Anak-anak, yuk kita baca bersama-sama ya bacaan berikut ini. Bacalah cerita berikut ini dengan nyaring. Yuk kita mulai. Siti rajin belajar. Setelah sholat maghrib, Siti membaca Al-Quran. Ayah menyimak bacaan Siti. Ibu pun mendengarkan dari ruang tamu. Siti anak yang taat beribadah. Setelah mengaji, Siti membuka buku pelajaran. Siti mengerjakan tugas matematika dari bu guru. Siti belajar dengan tekun. Siti ingin menjadi anak yang pandai agar kelak menjadi orang yang berguna. Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai isi cerita ya. Nomor 1, yuk kita jawab bersama-sama. Nomor 1, apa yang dilakukan Siti setelah sholat maghrib? Ya, betul. Siti membaca Al-Quran ya. 2, di mana ibu mendengarkan Siti mengaji? Nah, tadi sudah kita baca di mana, Nana? Iya, di ruang tamu. Apa yang dilakukan Siti setelah mengaji? Apa ya? Betul, membuka buku pelajaran. Mengapa Siti rajin belajar anak-anak? Nomor 4, Siti ingin menjadi anak yang pandai. Apa judul cerita di atas? Siapa yang tahu? Iya betul, Siti rajin belajar. Nah, lengkapi kalimat-kalimat berikut dengan kata-kata yang tepat. Di sini ada kalimatnya. Nah, ini jawabannya ada A, B, C, D, E ya. Nomor 1. Matahari terbenam hari mulai
Mulai apa ya? Tekun, bersinar, mengulang, atau malam? Oh iya, mulai malam. Kita isi di sini. Nah, malam ya, mulai D nih jawabannya. Malam ya. Bintang nampak titik-titik di malam hari. Jawabannya apa, Nana? Iya, bersinar. Siti, anak yang taat. Dalam bacaan tadi taat apa? Ya, beribadah ya. Nah, nomor 4. Setiap malam, Siti titik-titik pelajaran. Betul, mengulang pelajaran. Siti belajar dengan tekun. Nah, kalian nanti jawab sendiri ya lanjutannya. Nomor 1 sudah ya. Nomor 2, 3, dan 4 kalian isi berdasarkan jawaban yang ada di sini. Nah, anak-anak, kita ayo mengamati sekarang ya. Setiap anak harus mengikuti aturan orang tua. Salah satunya aturan malam hari di rumah. Aturan di rumah dilakukan untuk kebaikan kita dan keluarga. Jika anggota keluarga berlaku tertib, rumah akan terasa nyaman. Rumah adalah tempat tinggal kita. Rumah tempat kita beristirahat. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Mana gambar yang menunjukkan kebiasaan baik pada malam hari? Berilah tanda centang pada gambar tersebut. Yuk kita bahas bersama-sama. Nah, ini dia gambarnya ya. Mana gambar yang menunjukkan kebiasaan baik pada malam hari? Beri tanda centang pada gambar berikut. Nah, ini adalah Lani sedang membereskan tempat tidur ya. Nah, ini kebiasaan baik bukan? Iya, baik ya. Ini kita kasih tanda centang sebelum tidur. Lani mengibas-ngibaskan selimutnya ya. Agar jika ada binatangnya pergi. Ya, Nana harus mengecek tempat tidur jika ingin tidur ya. Nah, gambar berikutnya ke bawah. Sebelum tidur, Beni membaca doa. Iya, ini kebiasaan baik juga. Ini tanda centang lagi. Ini juga ya. Nah, sebelum tidur, Beni membersihkan tubuhnya. Betul, nih kebiasaan baik juga centang. Dan jangan lupa Beni juga menyikat gigi ya. Ini centang juga ya. Jadi semuanya ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ayo berlatih. Siti sedang menyiapkan buku-buku untuk esok hari. Siti menghitung bukunya. Di tas ada 4 buku. Di rak buku ada 7 buku. Jadi berapa banyak buku Siti seluruhnya? Ayo coba kita hitung bersama. Nah, kita lihat buku Siti yang pertama ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini di dalam tas ya ada 4. Kemudian di rak buku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Buku di tas 4. Buku di rak 7 ya. Nah, banyak buku seluruhnya adalah 4 ditambah 7. Jadi 11. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Jadi 4 ditambah 7 sama dengan 11. Siti juga menghitung pensil warnanya. Di tangan Siti ada 4, di kotak pensil ada 8. Nah, berapa ya pensil Siti seluruhnya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Di sini ada 4 di tangan. Kita tulis di bawah yang kosong ini dengan lambang bilangan 4. Di sini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita isi di bawah dengan lambang bilangan 8. Nah, berapa jumlah semuanya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita tulis. Nah ya, jadi 4 tambah 8 sama dengan 12. Jika dijumlahkan ya. Nah,
Jadi jika dijumlahkan 4 tambah 8 tadi ada berapa anak-anak? 12 ya. Hitung lagi yuk. Kita ulangi deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dibuat lambang bilangannya adalah 4 ditambah 8 sama dengan 12 ya. Nah, sekarang bantu Siti menyelesaikan soal berikut. Di nomor 1, di piring ada 6 potong pisang goreng. Lalu Ibu Siti meletakkan 6 potong pisang goreng lagi di piring itu. Berapa banyak pisang goreng di piring? Sekarang, nah kita lihat piring pertama Ibu menaruh 6. Kita tulis di sini. Ya, betul anak-anak 6. Kemudian Ibu Siti meletakkan. Tadi sudah ada 6 di pisang goreng. Namun Ibu Siti meletakkan lagi 6 potong. Nah, kita tulis lagi ditambah 6. Jadi, pisang goreng yang ada di piring sekarang adalah 6 ditambah 6 sama dengan betul 12. Nah, nomor 2. Di rak piring Ibu ada 12 gelas. Lalu Ibu memasukkan lagi 6 gelas yang baru dicuci. Berapa banyak gelas di rak piring Ibu sekarang? Kalian isi ya. Ini di rak ada 12, di sini 12 ditambah 6 sama dengan berapa anak-anak? Ya, di sini 18. Nanti kalian kerjakan sendiri ya. Nah, ini ada penjumlahan. Berapakah jumlahnya? Ini ada angka berapa anak-anak? Iya, 5 ditambah 9. Berapa ya 5 tambah 9? Coba kalian hitung. Iya, betul. 14. 6 ditambah 8. Coba kalian hitung. Iya, 14. Nah, ini 9 ditambah 3. Kalian isi ya. Nomor 4 juga 5 dan seterusnya. Nah, nomor 6 juga kalian isi sendiri sampai nomor 10 ya. Nah, kita akan membuat mind mapping dalam pembelajaran 3 ini, yaitu kita sudah mengidentifikasi kata-kata, mengucapkan kalimat, mengidentifikasi kalimat, serta menyusun kalimat dengan menggunakan kata-kata yang terkait dengan kegiatan malam. Nah, ini ada sini teksnya ya. Mengidentifikasi kosakata dalam teks. Kemudian mengisi, menunjukkan dari kalimat-kalimat yang di pertanyaan itu ya kalian isi, dan ini juga kosakata yang ada di malam hari ya. Kalian hubungkan dengan pertanyaan-pertanyaannya ya. Nah, mengidentifikasi kebiasaan-kebiasaan baik pada malam hari dan menunjukkan kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan aturan di rumah pada malam hari. Nah, inilah ya aturannya. Tuh, nah itu kalian dapat menunjukkan mana kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak tersebut yang baik ya. Kalian beri tanda centang. Kalian juga sudah mengidentifikasi konsep penjumlahan dengan tepat, bilangan 11 sampai dengan 20 dan memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan penjumlahan dua bilangan dengan hasil maksimal 20 dengan teknik tanpa menyimpan. Nah, ini ya tadi ya. Ada soal cerita dan soal berapakah jumlahnya. Nah, demikianlah mind mappingnya anak-anak. Nah, kegiatan bersama orang tua. Orang tua mengajak siswa berlatih penjumlahan dua bilangan. Hasil maksimal penjumlahan 20. Orang tua dapat memanfaatkan benda-benda yang ada di rumah ya. Nah, tugas di rumah kalian lengkapi ini ya, nomor 1. 2, nah ini kalian isi. 3 juga kalian isi ya. Anak-anak, demikianlah pembelajaran tema 3, subtema 4 kegiatan malam hari untuk kelas 1 SD dan MI di pembelajaran 3. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya, pembelajaran 4. Terima kasih ya kalian telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube Ratna Saria Rahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera.